modern seperti itu. Seperti doa mereka yang berkembang. Saya bekerja sama dengan SMK. Hari ini aku sudah bersama owner bisnis Elena Fashion. Betul. Dengan Ibu? Aku Joanita, tapi biasa dipanggil Nita. Ibu Nita. Ibu Nita. Iya. Boleh dikasih tahu kali Bu nih, seputar dengan bisnis Ibu gimana? Bisnis saya itu fashion etnik jatuhnya ya. Jadi menggunakan wastra-wastra Indonesia, mulai dari batiknya, batik Nusantara, tenunnya juga tenun Nusantara seperti itu. Jadi saya memang mengangkat wastra Nusantara. Wah, menarik sekali. Iya. Jadi lebih ke batik, ke tenun seperti itu kan. Berarti homemade gitu Bu? Homemade, semuanya homemade. Wah, gitu. Keren banget. Ini salah satu contohnya yang Ibu ini bawa. salah satu contohnya. Ini adalah batik cap, ya kan? Ya, ini kita produksi sendiri Kak, seperti itu. Jadi memang saya ngambil dari pengrajin, tapi pengrajinnya itu memberikan, oh ini motif ini memang khusus untuk saya, jadi dia tidak memproduksi yang lain lagi. Ini juga yang Ibu gitu. pakai juga? Ini tenun Baduy. Wow. Ini tenun Baduy. Makanya dengan konsep saya berbudaya dengan gaya, jadi membudayakan, tapi bergayanya bergaya trendy. Tapi kan tidak terlihat ya. Betul ya? Jadi Misalnya, lebih stylish banget ya Bu ya, tapi tetap mengangkat budaya. Benar, itu memang konsep saya seperti itu Kak. Keren banget Ibu. Jadi Ibu memang mengangkat budaya-budaya Indonesia. Betul, ya. Memang seperti itu. Karena konsep keren dasarnya saya ingin wastra-wastra Indonesia itu digunakan sebagai bahan dasar untuk fashion. Seperti itu. Untuk motivasi Ibu sendiri saat membuat Elena Fashion tuh, gimana tuh Bu awal motivasinya? Awal motivasinya itu sebenarnya gini, saya ingin hidup lebih bermakna. Jadi di awalnya itu saya memang gimana sih saya hidup itu untuk sekitar saya dulu deh, kayak gitu Kak. Nah dari situ berkembang mungkin karena doa mereka juga ya kan, memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi usahanya juga sama berkembang seperti doa mereka yang berkembang. Masya Allah. Berarti emang dari awalnya Ibu pingin berguna untuk masyarakat sekitar. Memang kayak gitu. Wah, keren banget Masya Allah. Biasanya kan bisnis ini mulai dari panggilan atau peluang. Betul. Nah Ibu ini lahir dari panggilan atau peluang nih Bu? Jatuhnya dua-duanya ya. Masya Allah. Saya terpanggil kan, ingin menjadi istilahnya saya hidup ingin berguna untuk orang lain, dan ada melihat peluang. Peluang itu yang saya manfaatkan seperti itu, ya kan? Jadi ada dua-duanya ya, bukan panggilan dan peluang ya jatuhnya Kak. Bu, kita berbicara tentang batik dan kain-kain yang Ibu ambil nih. Iya. Biasanya orang melihat kan cuma kain biasa. Nah, Ibu melihat itu seperti apa Bu? Balik lagi, setiap kain itu atau wastra itu kan mempunyai cerita. Betul. Ya kan? Seperti tenun Baduy yang saya gunakan ini kan 100% homemade ya. Mereka pengerjaannya memang masih manual. Tapi bagaimana penyampaian kita diterima dengan masyarakat, kita yang desainnya dengan yang trendy, ya kan? Yang mereka tidak akan berpikir, oh ini kain tradisional loh, seperti itu. Ternyata kain tradisional ini bisa digunakan untuk sesuatu yang bisa ke kantor, ya kan, digunakan sehari-hari seperti itu. Kekinian banget. Kekinian gitu ya, banget Bu, ya? bener istilahnya. Jadi targetnya gini, Gen Z pun bisa pakai tanpa ada dia merasa old fashion ya ternyata gitu kan. Ternyata ini enggak gitu kan istilahnya. Masih keren aja. Pasti gitu anak kan. zaman sekarang kan kayak maunya yang trendy gitu kan. Iya, betul. Tapi kayak yang kadang mengesampingkan budaya lokal Bu. Memang. Nah Ibu ini mengangkat dua-duanya ya. Iya memang. Masya Memang Allah. dasarnya itu saya gini. Memang berkonsepnya dari awal mungkin visi misi jatuhnya ya, seperti visi misi. Saya menghadirkan istilahnya wastra-wastra nasional dengan mendesainnya, membuatnya dengan konsepnya modern. Di awal-awal Ibu berjualan nih, apa yang paling berkesan dan paling Ibu ingat gitu di awal-awal dulu? Yang paling berkesan, istilahnya saya bisa membuat lapangan pekerjaan dan hampir 70% penghidupan mereka dari usaha saya. Masya Allah. Itu istilahnya. Makanya balik lagi ya Kak ya,
istilahnya banyak doa yang dijabah, kayak seperti itu. Masya Allah. Iya. Berarti menarik banget ya Bu, selain Ibu juga menghidupkan kembali tren fashion yang kekinian dengan Betul. budaya lokal begitu, Iya, tapi Ibu betul, juga betul. tetap memberdayakan banyak masyarakat gitu ya. Iya betul. Masya Tidak hanya Allah. masyarakat kan, sekarang saya juga istilahnya memberdayakan istilahnya pengrajin istilahnya batiknya, pengrajin tenunnya pun. Jadi kita semuanya berkolaborasi. Yang penting timnya solid ya Kak ya, gitu. Jadi Ibu Ya. bertahan bersama tim Ibu juga ya. Betul. Karena Ibu juga sebagai owner, iya terus memang. juga banyak tim yang ada di bawah Ibu Iya, gitu ya. kita tidak boleh menyerah. Jadi kalau misal gini, semua permasalahan pasti ada, ya kan? Semua permasalahan tapi pasti ada. Kita sebagai owner itu kita harus lebih tegar. Kenapa? Jangan memperlihatkan kesedihan di belakang tim kita gitu. Istilahnya buat mereka happy. Jadi mereka pun bekerja dengan happy, dan dari happy-nya itu kita akan mempunyai ide-ide cemerlang. Kayak gitu kan. Ya. Memang. Mungkin bisa diberikan contoh Bu, cerita dari karya-karya Ibu gitu, karena elegan dan detail banget Iya, gitu. betul. Baik, banget tadi seperti yang saya sudah sebutkan di awal ya Kak ya, istilahnya saya mendesain itu tidak harus dengan istilahnya potongan yang terlalu banyak, istilahnya, atau bertumpuk-tumpuk. Mungkin untuk saat ini saya masih mengembangkan yang elegannya seperti itu. Nanti juga akan bertumpuk, tapi konsep bertumpuknya ada, tapi tetap elegan cantiknya seperti itu. Terus setiap warna yang saya bilang, istilah warna cerah, kita kan harus menggunakannya di siang hari atau sore hari, ya kan, di acara-acara yang harus istilah tidak mungkin kan kalau misalnya malam hari kita menggunakan warna orange seperti ini gitu kan, atau warna-warna yang lebih colorful. Jadi harus menyesuaikan dengan tempat seperti itu. Adakah Bu perbedaan prinsip dari awal merintis bisnis sampai sekarang gitu? Kalau di awal saya usaha, ya udah usaha aja gitu kan, usaha aja. Nah kalau untuk sekarang, karena saya sudah memiliki tim, jadi istilahnya saya harus punya visi misi yang lebih jelas lagi untuk membawa mereka untuk istilahnya pengembangan bisnis saya juga seperti itu. Dan itu semua kita sudah terplanning lah Kak, seperti itu. Ada planning yang jelas. Saat-saat misalnya paling berat dalam bisnis Ibu, pasti ada kan Ibu? Betul. Bagaimana cara Ibu bertahan dan juga kuat menghadapi cobaan-cobaan yang ada gitu? Setiap bisnis ataupun usaha pasti memiliki cobaan ya Kak ya. Itu makanya kita sebagai business owner atau pemilik suatu usaha itu, kitanya jangan pernah menyerah. Dari kami ya, kalau saya itu jangan pernah menyerah. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya, sama seperti di tahun 2020 ya, pas COVID itu, kami kan produksi hampir mati juga ya Kak ya. Tapi akhirnya saya banyak tuh tim saya juga, Ibu ini gimana? Ini kita kalau nggak produksi lagi kita mau dapat penghasilan dari mana? Terus saya bilang, ya udah buat masker. Jadi bahan kita dibuat masker semua, ambil yang bagus-bagus, yang bahannya bagus, dibuat masker. Tapi kita jangan jual mahal. Itu kita alhamdulillah Kak, kejar target tiap minggu gitu kan, istilahnya malah tiap hari orang udah pada PO 1000 piece per hari gitu kan. Jadi itu udah ngirim ke seluruh Indonesia. Makanya saya bilang, waktu kan kita juga emang di rumah ya, WFH gitu. Suami saya juga bantu. Jadi saya jahit pagi hari, dia sore hari istilahnya balik bahannya gitu kan, ikut jahit gitu, dia gosok kayak gitu kan istilahnya. Jadi itu benar-benar kita satu tim semuanya kerjasama. Yang tadinya kita nggak berpikir akan apa ya istilahnya, kita nggak akan berpikir akan bisa seluas ini, ternyata malah buka lapangan pekerjaan baru kan, jadi nambah pekerjaan di situ, makanya bersyukur aja di situ. Jadi waktu pandemi justru peluang terbuka begitu iya, ya Bu ya, memang, dan memberdayakan banyak orang lagi. Iya. Karena mungkin saat itu Ibu berhenti produksi, tapi iya, ada peluang lain lain betul, gitu ya Bu. makanya kita Ibu bilang, membaca peluang gitu ya. Saya bilang ya, Masya Allah. iya, jadi jangan pernah menyerah dalam apapun, pasti ada masalah, pasti ada solusi. Itu sih menurut saya selalu yakin kalau kita punya masalah, tenang, jangan gegabah istilahnya, berpikir jernih dulu, lihat situasi, nanti kita dengan sendirinya pasti bisa, di sini loh ada peluang, seperti itu. Untuk Ibu sendiri nih, pernah nggak sih Bu menjalin kolaborasi dengan influencer misalnya, atau campaign digital, dan menjadi titik pertumbuhan dari brand Ibu?
Saat ini sedang saya lakukan, ya, saat ini sedang saya lakukan. Saya memperbaiki Instagram saya, ya kan. Tapi tidak hanya untuk influencer juga. Ini saya bekerja sama dengan SMK. Jadi SMK yang multimedia seperti itu, Kak. Selain itu kan mereka juga bisa istilahnya buat referensi ya, apa sih yang telah mereka kerjakan, betul. Jadi memang berkolaborasi itu penting deh istilahnya buat saya kayak gitu. Jadi Ibu memang mengambil peluang dari banyak ini istilahnya bidang ya, aspek ya, istilahnya kayak gitu. Betul. Dari SMK juga Ibu bekerja sama begitu betul. Untuk memperbaiki sosial media Ibu. Karena memang Ibu tahu mereka itu lebih fokus di sana. Terus memang. Juga Ibu memberikan peluang buat mereka belajar. Betul. Wah, luar biasa sekali Ibu ini ya. Nah, untuk Ibu sendiri, makna dari Elina Fashion ini gimana tuh, Bu? Yaitu berbudaya dengan gaya. Berbudaya dengan gaya. Ya, dimanapun kita berada, ini kita akan membawa wastra kita jadi sebagai identitas bangsa ya, Kak ya. Pede dong harusnya kita, benar nggak istilahnya sebagai bangsa Indonesia ya kan. Orang lain mungkin mereka berbudaya tapi kan tidak seperti Indonesia ya. Punya pakem-pakemnya. Tiap daerah mempunyai adat istiadat yang berbeda kayak gitu. Jadi apa sih? Kenapa saya ngangkat fashion? Nah, fashion itu adalah seperti karya seni, ya kan? Di situ kan istilahnya ada cerita, ya kan? Motif-motif juga memiliki cerita. Begitu juga sama tenun juga ada ceritanya, seperti itu. Jadi kita kemana aja, misalnya ke luar negeri, gitu kan? Kenapa produk saya juga ada di hotel gitu? Ya karena memang saya mau ngangkat istilahnya berbudaya dengan gaya itu, mengangkat Indonesia, wastra-wastra Indonesia agar dikenal di ini. Sebenarnya mereka juga udah kenal, ya kan? Cuman memiliki desain yang berbeda aja kayak gitu. Keren sekali.